Saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Di samping tentu saja benar, namanya dia presiden harus sudah diberi modal yang besar untuk berlaku yang baik kan, semua diberikan kepada dia. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu mual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Pernyataan-pernyataan offset dari Profesor Mahfud MD dikritisi banyak pihak. Bahkan teman-teman, Pak Prabowo ambil sikap tegas bahwa tidak boleh ada lagi orang-orang pejabat-pejabat yang menghina pemimpin setelah pemimpin tersebut purna tugas atau tak lagi menjabat. Kita tahu Pak Prabowo marah besar karena kebiasaan orang Indonesia ketika seorang pemimpin masih berkuasa, itu dipuji-puji teman-teman. Kita tahu juga Pak Mahfud ketika Pak Jokowi memimpin diberikan amanah yang sangat luar biasa sebagai Menko Polhukam, tapi ketika berseberangan sudah selesai, Pak Jokowi tidak lagi menjabat. Bahkan ini Pak Mahfud menyebut Jokowi itu sebagai raja, bukan sebagai seorang pemimpin. Nah, hari ini kita mendapatkan sebuah informasi di mana ada momen yang sangat luar biasa ketika Wapres Gibran mempermalukan habis-habisan seorang profesor sengkuni yang menganggap dirinya tak terkalahkan, bahkan bisa dikalahkan oleh orang yang sangat muda, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang lebih menyudutkan Pak Jokowi langsung ditepis dengan luar biasa dan elegan oleh Wapres Gibran. Nah, tanpa panjang lebar, kita bakal langsung simak informasi selengkapnya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Mahfud MD sebagai alumni asli UGM menegaskan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan belum bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi benar-benar ditegakkan di pengadilan. Menurutnya, hanya hakim yang berwenang menentukan apakah ijazah itu asli atau palsu, bukan polisi. Usul pemaksulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa, tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal jadi 6 akhirnya. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimajukan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela.
bayangin secara politik. 2/3 tuh berapa? Iya kan? Iya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau ndak sampai itu, ndak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, Berarti yang hitungan- sulit iya. gitu ya, karena nggak Iya. kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, boleh lah, 2/3 oke. Setuju, dia dimaksulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi DPR. DPR bersidang lagi, apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi nih. Secara politik, karena sekarang koalisinya Pak Besar sekali. Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin, secara politik akan sangat tidak mungkin. Sungguh pun di atas kertas ini sulit dan mekanismenya panjang dan secara politik hitung-hitungannya juga hampir tidak mungkin. Tapi kalau kondisi sosial politik ketika itu dan rakyat menginginkan, bisa saja itu terjadi seperti yang kasus sampai. Bisa saja. Rakyat menginginkan konfigurasi politik berubah. Misalnya Pak Prabowo membuat aliansi politik baru, gampang kok bagi presiden. Partai ini, saya begini, ikut semua pasti. Kan tinggal bagaimana tenggang rasa atau persepsi politik tentang Gibran oleh Pak Prabowo, kan tinggal itu sebenarnya. Yeah. Kalau itu bisa konsolidasi sebentar, bisa. Seperti yang terjadi pada Pak Harto juga kan, sesudah dijatuhkan, betapa kuatnya Pak Harto. Iya. Didukung oleh 100% MPR. Tapi sudah itu MPR menganggap bahwa Pak Harto nih tidak benar, terjadi konsolidasi kekuatan rakyat yang PP. Pak Mahfud, satu lagi nih, ini mudah-mudahan Pak Mahfud mau jawab Pak. Masih ada ya. Ya, ini justru yang ditanyakan banyak oleh netizen Pak di timeline-nya Pak Mahfud, tapi saya nggak tahu Pak Mahfud masih mau jawab soal ijazah Pak Jokowi Pak. Kan terbaru Barreskrim Polri mengatakan, menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya, setelah melakukan penyelidikan dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan itu. Nah, apa pandangan Pak Mahfud? Karena muncul justru komentar publik yang banyak meragukan atau mengkritik jumpa pers itu karena misalnya tidak menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Apa pandangan Pak Mahfud? Saya mengikuti sentimen negatif ya dari publik itu sekarang meluas dan semakin ramai nampaknya diskusi itu di berbagai media, TikTok, podcast, Persis, Pak. bahkan media konvensional, Oh, iya, televisi. Pak. Kami saya potong Pak. Kami dapat datanya Pak. Saya minta ke teman di Drone Emprit dan kita dikirimkan seperti apa potret di media sosial tentang isu itu. Nah, ini Pak Mahfud. Ini nih. Ini dari Drone Emprit Pak, isu yang diperbincangkan di media sosial. Ternyata di bulan Mei ini tetap didominasi oleh ijazah Pak Jokowi. Oh, iya ya, 76.000, hampir 77.000 ya. Meskipun kasus-kasus lain jualan itu mestinya besar kan Pak. Iya. Makan bergizi gratis cuma tapi yang dominan adalah masih Pak Jokowi. Jadi secara isu ini memang publik kita menunggu itu. Makanya mereka berharap Pak Mahfud mau lagi. Saya disclaimer dulu. Saya sudah katakan, saya udah mulai agak malas bicara ini kan. Kan sejak awal saya katakan itu bagi saya pribadi, saya tidak punya kerugian perdata apapun. Ngapa saya mempersoalkan itu? Iya. Lalu bagi hukum tata negara itu tidak ada pengaruhnya. Hukum tata negara kita sudah selesai dengan pemilu. Tapi bagi hukum publik, hukum pidana, untuk kewarasan publik, silahkan kalau ada orang yang mau mengadu. Maka ada yang mengadu ke Barreskrim, ada yang mengadu ke Polda. Saya kira ikuti saja perkembangannya. Memang sesudah Polri itu memberi penjelasan ya, memang kemudian semakin ramai masalahnya, bukan semakin resah, semakin ramai, makin ditangkapi publik. Keanehan-keanehan semakin ditimbulkan, misalnya bahwa ijazah SMA 6 Pak Jokowi sudah sah ditandatangani oleh rektor dan dekan gitu. Orang kan bertanya, sejak kapan ya ada rektor dan dekan di SMA kan gitu kan, itu satu. Kemudian gambar-gambar kelopak bunga itu yang dicetak tahun sekian, bunganya di sini, hurufnya di sini sudah mulai bermunculan lagi, sehingga orang menjadi tidak puas. Apalagi kemudian ini kan kasus pidana ya. Kalau kasus pidana itu kalau cukup 2 alat bukti itu kan bisa dilanjutkan. Ini kalau dalam ilmu sosial itu ada namanya istilah untuk menjamin validitas sesuatu itu, ada namanya construct
validity. Validitas yang ditulis secara konstitusi. Kalau ada 10 masalah untuk menjadi seorang sarjana, itu syaratnya 1 harus mendaftar, 2 kuliah, 3 membayar uang kuliah, yang ketiga punya daftar nilai, yang keempat apalagi sampai ke wisuda. Kalau ini ada 10, kemudian ditemukan 8 benar, berarti belum sahih, karena yang 3 nih gimana kan gitu. Itu kan itu dalam metodologi ya, metodologi penelitian ya. Iya, metodologi penelitian sosial. Saya dulu mengerjakan gitu. Apa namanya? Construct validity. Construct validity. Biasanya kan dalam metodologi itu kan ada istilah validitas dan reliabilitas, ya kan? Lalu construct validity-nya kalau dikonstruksikan syarat-syarat untuk menjadi ini ada 10. Ini 8 sudah benar, tapi yang 2 tidak ada. Berarti kan bisa sudah ada 2 alat. Iya kan? Ya. Nah, tapi oke, saya hanya akan bicara rasional aja dari sudut metodologi. Ini kan soal hukum, silahkan. Hukum itu kadangkala berubah sesuai dengan tekanan publik atau sesuai dengan semakin menguatnya kekuasaan. Jadi biasanya ya itu bukan seharusnya itu, tapi biasanya sering terjadi gitu, terutama kalau nyangkut orang-orang besar. Tapi sekali lagi saya enggak tertarik lah untuk membahas angka-angka ini. Makanya saya menduga Pak Mahfud udah nggak mau ngomong. Saya kan kurang bicara soal ijazah, ini sudah bagi saya udah selesai. Tapi Pak, terlepas dengan itu, jumpa pers yang dilakukan oleh polisi kemarin itu di mata Mahfud mungkin tidak akan menyelesaikan karena publik menurut pasti akan terus bertanya. Iya, dan nyatanya sekarang semakin gencar. Iya, kalau komentarnya masih masih negatif. Gencar. Dan meme di TikTok semakin bertambah setiap hari kan. Aduh, saya pusing juga, tengah malam dikirim ini, kirim ini, pihak yang sana mengirimi ini, pihak sana ngirim ini, macam-macam gitu. Saya jawab, saya tidak ikut-ikut. Oke Pak Mahfud, cukup Pak. Terima kasih Pak untuk minggu ini. Yuk. Ya. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, teruslah berkontribusi positif sekecil apapun untuk kemajuan Indonesia. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, Indonesia yang setara. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai. Pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan kalau Roy Suryo tidak bisa diproses sebelum keaslian ijazah Pak Jokowi ditetapkan oleh hakim atau pengadilan. Kok gue nggak masuk akal ya? Sini gue kasih mikir. Gue punya ijazah asli nih. Terus ada orang yang teriak-teriak ijazah gue palsu. Masa gue harus membuktikan keaslian ijazah gue ke pengadilan? Nggak masuk akal. Gue udah megang yang asli. Jelas nih gue megang asli. Gue terima dari kampus gue pegang yang asli. Terus ada yang bilang palsu. Lantas ijazah gue menjadi palsu gitu. Dan gue harus membuktikannya ke pengadilan. Gak masuk akal, geng. Lu punya ijazah lu pegang di rumah. Terus ada yang teriak ke lu, ijazah lu tuh palsu tuh. Terus lu harus ke pengadilan buktikan. Hei pengadilan, tolong nyatakan ini ijazah saya asli. Gak masuk akal sih. Masa keaslian ijazah gue berubah hanya gara-gara ada ucapan miring di pinggir sono? Padahal kalau ngikutin ya, di PT UN sudah jelas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu ditolak jauh-jauh hari Pak Prof. Jauh-jauh hari udah dinyatakan ditolak. Nggak mau lagi nih, PT UN juga ditolak. Terus siapa? Ya ampun, masa keaslian benda yang gue pegang selama ini menjadi luntur hanya gara-gara ocehan di pinggir jalan itu? Nggak masuk akal. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai Jan Etes jadi presiden. Emang kepintaran orang tuh gak menetap, geng. Anda menuduh palsu, Anda harus buktikan ijazah itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Jadi, kalau para pemohon itu mengatakan dalam persidangannya bahwa pemilu presiden 2024 itu penuh kecurangan, penuh manipulasi, penuh penipuan, penuh kejahatan, ya Anda buktikan di persidangan. Kami tunggu mana buktinya. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak informasi lengkap momen ketika Pak Mahfud, Profesor Sengkuni ini dipermalukan oleh Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka.
Dan saya sendiri teman-teman sangat setuju kalau misalnya ada reshuffle, jangan sampai yang diangkat nanti malah menjadi benalu di dalam daging, jadi duri ya teman-teman. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa melihat hal ini dan ya semangat terus buat Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Jangan hiraukan para teroris karena mereka sebentar lagi akan mendekam di salju jeruji besi. Mudah-mudahan nanti ya Mas Gibran karir politiknya juga bisa makin bersinar, makin bagus ya di Indonesia. Di Pilpres 2029 saya yakin para musuh-musuh Pak Jokowi, musuh-musuh politik Pak Jokowi bakal ketar-ketir. Karena ya keinginan mereka menjatuhkan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi malah menjadi ini teman-teman iklan gratis ya. Promosi gratis bagi Mas Gibran dan juga Pak Jokowi, di mana berbagai TV headline ini selalu ada nama Jokowi dan juga Gibran. Makin dikenal lah Pak Jokowi dan juga makin dicintai juga Mas Gibran. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar deh. Kita bakal diskusikan kayak biasa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.